Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman teman saya yang bernama Reva. Di mana saat itu dia selalu diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Kisah ini terjadi beberapa tahun lalu secara nyata yang dialami oleh teman saya yang bernama Reva. Saat itu Reva masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu Papa Reva yang sedang bekerja di pemerintahan mendapat panggilan tugas dari luar kota, sehingga papanya Reva harus dipindahkan ke salah satu desa yang ada di Sumatera, yang membuat mereka harus pindah ke sana bersama keluarganya. Singkat cerita, mereka tinggal di sebuah rumah tua yang ada di desa itu. Kemudian mereka beres-beres dan merapikan rumah tersebut. Setelah selesai merapikan rumah, akhirnya Reva keluar untuk membeli minum ke warung yang depan rumahnya. Namun, di perjalanan, dia mendengar beberapa orang ibu-ibu sedang membicarakan kepindahan mereka ke rumah itu. Kalian udah dengar gosip belum? Di rumah tetangga kita yang baru, itu sering muncul sosok kuntilanak dekat jendela kamarnya. Serem banget ya. Iya, aku juga sering dengar. Ada gertak-gertakan di sana. Mendengar percakapan ibu-ibu itu, saat itu dia masih merasa cuek karena dia menganggap rumah itu tidak ada yang aneh dan dia juga merasa nyaman tinggal di sana. Setelah dia sampai di rumah, ibunya pun bertanya, Kamu betah di rumah ini, Rev? Betah kok, Bu. Ya udah, kita makan dulu. Iya, Bu. Bentar lagi aku nyusul. Namun, setelah seminggu kepindahan mereka ke sana, Reva teringat lagi dengan omongan ibu-ibu yang Reva dengar minggu lalu. Dan dia juga berpikir, udah seminggu mereka tinggal di sana, namun tidak ada kejadian aneh atau kejadian yang janggal di rumah itu. Tapi kenapa mereka bilang sering muncul sosok kuntilanak di depan jendelaku? Dalam pikirannya, sambil dia berjalan ke arah ruang tamu. Setelah Reva selesai makan, dia keluar dan duduk depan pintu sambil main HP. Lalu kemudian seorang temannya datang nyamperin dia dan berkata, Kak, termalam hati-hati ya. Jangan terlalu nyenyak tidurnya. Kenapa emangnya? Kan aku suka begadang. Jarang tidur malam. Ini aja belum tidur dari semalam. Kamu udah dengar gosip belum? Katanya di rumah kamu ada itunya. Itu apaan? Hantu. Udah jangan percaya gosip yang kayak gitu. Tapi Kak, tapi apa? Udah jangan dibahas. Tadi malam aku lihat sendiri pas aku lewat. Kak, jangan bengong. Iya, kenapa? Makhluk itu jahat, Kak. Kamu hati-hati ya, termalam. Ya udah aku pergi dulu. setelah temannya pergi, kemudian Reva berpikir, apakah iya di sini ada hantu? Tak terasa sudah 1 jam dia duduk depan pintu dan baterai HP-nya pun udah mulai lowbat. Dan kemudian dia langsung masuk ke dalam kamar, kemudian dia tidur. Karena semalaman dia begadang. Setelah dia tidur, tiba-tiba dia melihat seorang wanita cantik duduk di depan jendelanya sambil menunduk. Kemudian Reva memanggil wanita cantik itu dan dia hanya menatap Reva sambil tersenyum. Kemudian terdengar suara cekikikan. Sontak Reva terkejut dan dia terbangun dari tidurnya. Dan ternyata itu hanya mimpi.
Tapi suara cekikikan itu masih terngiang-ngiang di kepala Reva yang membuat dia merinding sejadi-jadinya. Setelah pikirannya tenang, dia langsung mencari HP dan melihat jam. Dan ternyata saat itu sudah hampir maghrib. Dan Reva langsung buru-buru ke kamar mandi untuk mandi. Dan habis itu dia kembali main HP. Tepat jam 11 malam, seperti ada bayangan putih yang lewat depan jendela. Dan dia kembali merinding lagi. Dan dia kemudian memberanikan diri untuk melihat keluar jendela. Tapi dia tidak melihat apa-apa di luar jendela. Dan dia berpikir saat itu bahwa pikirannya sudah merambah kemana-mana dan sudah mengada-ada. Dan karena tidak bisa tidur, akhirnya Reva menonton YouTube yang ada di HP-nya. Dan tiba-tiba dia kebelet ingin ke toilet. Setelah dia masuk ke toilet, tiba-tiba ada yang manggil dari luar. Reva? Iya, di kamar mandi. Iya, ada apa? Namun tidak ada respon apapun. Dan dia buru-buru dari toilet untuk mengecek siapa yang manggil dia tadi. Pas dia keluar dari toilet, dia nanya ke mamanya. Mah, mama tadi manggil Reva ya? Ah, siapa yang manggil? Orang mama tadi diam, gak manggil Reva. Kemudian dia nanya lagi ke bapaknya. Namun hal yang sama juga didapatkan dari bapaknya. Soalnya bapaknya tidak ada manggil dia. Dan di situ Reva mulai agak aneh dengan rumahnya. Dan setelah jam 12 malam, di saat orang tua Reva udah tidur, sedangkan saat itu Reva tidak bisa tidur karena dia telah tidur 1 harian. Dan tiba-tiba dia melihat sosok yang ada di mimpinya berdiri tepat di balik jendela. Kemudian dia kembali memberanikan diri untuk membuka jendela. Namun sosok itu langsung masuk ke dalam kamarnya dan menunjukkan wajah yang banyak darah dan juga banyak belatungnya, sehingga membuat Reva ingin muntah karena belatung yang ada di muka wanita itu berjatuhan ke atas kasur tempat tidurnya. Dan kemudian sosok itu menarik tangan Reva dan membawa dia ke sebuah batang pohon yang ada di belakang rumahnya. Di sana dia melihat ada tulang tengkorak manusia. Dan akhirnya dia kemudian pingsan. Keesokan harinya, Reva menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya memanggil orang pintar untuk membersihkan makhluk tersebut dari rumahnya. Dan orang pintar itu menyuruh mereka untuk menguburkan sosok tengkorak tersebut supaya tidak ada lagi gangguan yang dialami oleh keluarga mereka. Kemudian orang tua Reva melaporkan kejadian itu ke seorang ustadz. Ustadz itu menyuruh warga untuk menguburkan tengkorak itu, kemudian mendoakannya. Dan setelah kejadian itu, sosok itu tidak lagi pernah menampakkan diri. Dan sampai sekarang mereka selalu hidup dengan tenang dalam rumah itu. Oh ya, siapa sebenarnya sosok makhluk itu? Jadi dulu, sebelum Reva dan keluarganya menempati rumah itu, dulu yang tinggal di sana adalah sepasang suami istri. Namun, karena ketahuan berselingkuh, akhirnya sang suami membunuh sang istri dan membuangnya ke pohon yang ada di belakang rumah. Oke, gimana tuh tadi keseruan ceritanya? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat cerita-cerita seperti ini yang akan menghibur kalian semua. Oke, saya Bang Tam, saya pamit undur diri. Terima kasih.